Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suara saya, Pak Ibu? Terdengar, Pak, nggak Dengar kedengaran. ya? Baik, baik, baik ya. Baik, apa namanya? eh, Mulai malam ini kita pelajari Bapak Ibu ya tentang manajemen strategi dan ini kelas 30 MMRS 30A, Pak ya, Bu? Ya, baik ya. Itu, Pak. Ya, baik. Ini eh pengajar untuk mata kuliah ini di kelas ini adalah saya dengan Ibu Dr. Ellen ya, Pak Ibu dengan Dr. Ellen dan saya sampai menjelang UTS dan nanti Ibu Dr. Haja Ellen setelah UTS begitu Pak ya. Nah, tentunya pada saat persiapan ini saya mengharapkan ya mengharuskan Bapak Ibu bisa hadir 80% dari 14 kali pertemuan. Ya, barangkali tidak hadir satu kali dengan saya, boleh ya. Atau kalau tidak bisa hadir, Pak Ibu ada keterangan ya, ada keterangan, ada bahwa Bapak Ibu nggak bisa hadir karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti tidak masalah ketika ikut UTS ataupun UAS begitu ya Bapak Ibu ya. Nah gitu. Usahakan hadir begitu ya. Ini kalau saya lihat kelas ini sebentar saya lihat ya dalam persiapan ini mungkin cukup cukup banyak ya Pak ya. Ada ada berapa jumlah semuanya itu Bu yang biasa kuliah? Ada 40-an lebih ya? Jarang, Prof, mah. Paling Jarang. paling banyak 27, 328 gitu. Kalau berdasarkan pada sebentar coba saya cek di sini di mana ya? Sebentar Pak Iman sebetulnya ada berapa jumlah semuanya? Tadi saya lupa ngecek di Zoom-nya, bentar. Di Zoom-nya harus dicek dulu nih, bentar. Dalam persiapan ini, mana? eh ya, ada, oh iya, ada 35 ya, Bu ya, ada 35 peserta ya semuanya. Yang hadir biasanya berapa? 27. 27, 28 gitu, Pak. 8 ya. Ini ada 35 peserta barangkali ya begitu. Yang ada di tercatat di kami begitu. Baik Bapak Ibu ya, eh, dalam pertemuan pertama ini saya sampaikan ini sebentar. Mana tadi RPS-nya? Nah ini ya, Pak Ibu, RPS ini rencana pembelajaran semesternya bahwa pengajar di mata kuliah strategik manajemen atau manajemen strategik ini ada Prof. Azhar, ada saya sendiri, ada Dr. Ellen ya, dan kalau nggak satu lagi Dr. siapa Yudi ya, saya bukan Dr. Farid gitu ya, satu lagi saya lupa lagi ya. Nah ini koordinatornya Prof. Azhar, Pak Rektor, dan saya sebagai Ketua Prodi di sini. Materi yang akan kita bahas gitu ya sesuai dengan CPL-nya ya, program learning outcome-nya. Ini materi akan kita bahas di antaranya adalah mulai dari pengantar Pak ya, pengantar konsep dasar dan strategik ya. Ada kita akan bahas tentang lingkungan eksternal, analisis industri ya, lingkungan internalnya dan bagaimana value chain itu diberlakukan dalam sebuah bisnis begitu ya. Lalu akan bicara tentang keunggulan bersaing dan sumber daya perusahaan untuk bisa mencapai keunggulan bersaing itu apa saja. Berarti di situ ada analisis lingkungan internal ya. Nah, di situ nanti ada kita kenakan dengan mode analisis SWOT atau analisis TOS begitu ya. Sehingga nanti di pertemuan ke-6, ke-7 ada tentang strategi-strategi korporasi dan strategi bisnis begitu ya. Dan mungkin sampai nanti kriteria-kriteria strateginya seperti apa ya.
Nah, nanti di pertemuan ke berapa ke-8 ya, ini ada balance scorecard dan pengukur kinerja, bagaimana mengukur kinerja sebuah bisnis begitu ya. Ini nanti oleh Dr. Raja Ellen ya, dan bagaimana implementasi strategi kepemimpinan di dalam perusahaan ya dan budaya gitu ya. Perubahan strategis, transformasi organisasi, inovasi, evaluasi dan tentunya pembelajaran dan pelatihan strategik begitu. Nah, itu ya kira-kira yang akan dibahas dalam satu semester ini. Nah, Bapak Ibu, eh, perlu saya jelaskan ya, eh, di beberapa perguruan tinggi khususnya yang bisnis di kedokteran begitu ya. Maksud saya di MMRS atau Mars begitu ya. Ini mata kuliah ini namanya ada yang disebut dengan perencanaan perusahaan atau perencanaan perusahaan. Dan kami pun nanti khusus untuk MMRS ini untuk kurikulum baru ya tidak diberlakukan untuk Bapak Ibu karena berlaku di 2025 ya. Karena Ibu kan masuk di 2024. Jadi namanya jadi berubah tapi isinya tetap sama lah ya. Isinya tetap sama begitu. Namanya perencanaan bisnis begitu. Isinya sama begitu ya tentang manajemen strategi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat ya barangkali Bapak Ibu sudah pernah mengenal. Pernah mengenal tentang manajemen strategi Bapak Ibu? Pernah dengar gitu sebelumnya? Ada silakan berkomentar pernah dengar tentang strategic management atau belum? Gimana? Silakan komentar. Ada pernah mengenal di mata kuliah ini gitu? Atau belum pernah? Pak Erik barangkali, Pak Yupi atau Bu Marice barangkali Belum, pernah Pak. gimana? Belum. Gimana? Belum kami. Pernah, Oh, pernah belum. ya? Belum. Oh belum. Baik, baik ya barangkali kita Belum. bersama-sama ya. Jadi gini, manajemen strategik ini sebetulnya kalau lihat dari segi isinya nanti merupakan apa ya gabungan dari beberapa mata kuliah. Karena di situ ada kita apanya prosesnya tadi bisa saya gambarkan bagaimana analisis lingkungan internal eh sebentar ini ada ini ada bentar suara mic. Bapak Ibu suara mic-nya kedengaran jelas nggak? Jelas, Ada Pak. Pak jelas. Jelas Jelas, jelas. Jelas, Pak. Pak. Ya Jelas, Jelas. soalnya Pak. Pak Iman dari administrasi katanya mic-nya nggak jelas begitu ya. Kami rekam ini masih mohon maaf Bapak Ibu supaya bisa hadir bersama ya. Jadi apa namanya? Jadi di sini Pak Boy ya, apa namanya di mata kuliah ini merupakan gabungan dari mata kuliah pemasaran, keuangan, SDM, operasional, juga mata kuliah perilaku organisasi ya. Nah, eh, mata kuliah ini biasa digunakan untuk membuat sebuah perencanaan bisnis ya. Perencanaan perusahaan maksud saya ya, perencanaan perusahaan. Eh, di situ ya. Makanya lebih mungkin kalau ingin tepat barangkali lebih operasional mata kuliah namanya perencanaan perusahaan. Nah, gitu ya. Tapi di di dalam manajemen secara konsep itu biasa disebut dengan strategic management ya atau manajemen strategik begitu ya. Begitu Pak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya manfaat dari mempelajari mata kuliah ini adalah berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan kalau di rumah sakit mungkin namanya Renstra ya, namanya Renstra. Kalau di bisnis namanya corporate plan ya, corporate plan begitu ya. Kalau di pemerintahan ya, Renstra biasanya ya. Namanya Renstra di beberapa di kampus namanya Renstra juga. Kalau di perusahaan corporate plan atau perencanaan bisnis begitu. Begitu Pak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya rencana ya, punya apa namanya juga pengetahuan ya, serta punya pengetahuan, punya rencana
bagaimana membuat sebuah rensera ya. Nah, ini salah satu di antaranya adalah di mata kuliah ini konsep-konsepnya itu diberikan, insya Allah begitu ya, diberikan di situ. Biasanya banyak mahasiswa yang melakukan sebuah apa ya, renstra, tapi biasanya kalau di rumah sakit bukan renstra secara keseluruhan karena renstra rumah sakit itu terlalu banyak luas ya. Minimal ada renstra di, di, diturunkan dari renstra menjadi dari perencanaan perusahaan menjadi perencanaan bisnis. Jadi hanya bagian turunan dari perencanaan apa namanya perusahaan, perencanaan rumah sakit menjadi perencanaan bisnis. Salah satu misalkan salah satu bidang lah ya, salah satu bidang itu apa namanya dilakukan perencanaan bisnis. Itu tugas akhirnya seperti itu. Sudah banyak beberapa mahasiswa ya, apa namanya membantu begitu ya, membantu tempat dia bekerja membuat sebuah perencanaan. Nah, kalau di klinik, klinik itu kan lebih kecil ya, klinik puskesmas lebih kecil itu bisa membuat namanya rensera karena lebih lebih sedikit lah ya, cakupannya lebih sedikit. Tapi kalau rumah sakit, nah itu cukup cukup banyak ya, cukup luas, cukup luas. Artinya tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 6 bulan gitu ya, biasanya lama begitu. Dan membutuhkan banyak orang, banyak ahli-ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu ya. Baik Bapak Ibu ya, kalau kita lihat sebentar saya sampaikan dulu materinya. Bentar. Nah ini Bapak Ibu ya, kelihatan ini ya. Nah, gitu ya. Strategic Management ya Bu ya. Baik ya. Di sini kita lihat. Nah ini buku cukup lama, tapi yang baru ini juga ada Bu ya. Tapi prinsipnya sama lah, nggak tidak terlalu berbeda ya, prinsipnya sama. Jadi di sini ada Thomas Wellen ya atau David Hanger. Boleh juga mungkin pakai Pre-David juga boleh ya, pakai Pre-David. Ada V. Robinson, kalau William Gregg juga ada. Nah, Freddy Rangkuti ini analisis SWOT jadi cukup tipis bukunya yang hanya digunakan untuk bagaimana menyusun, menentukan, menetapkan strategi, merancang strategi. Materi yang secara silabusnya, secara umum, bah, ini secara umum seperti ini ya. Tadi kan bicara tentang proses lah begitu ya. Proses dan peranan ini nanti bisa dibaca lah ini ya tentang pola-pola ini. Tadi sebagian sudah kita bahas ya. Nah, kita langsung ini aja ya. Nah, mata kuliah Amin Strategik ini mata kuliah mempelajari ya topik-topik strategis ya pada manajemen baik perusahaan maupun organisasi lainnya termasuk rumah sakit kan ya. Nah, perkembangan manajemen strategis dalam perusahaan diawali pembentukan filosofi, membentuk visi, Pak ya, membentuk misi, melakukan penilaian lingkungan strategis ya, sehingga dapat memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman ya, melalui langkah-langkah yang telah disepakati bersama ya, dan sebelumnya melakukan audit-audit ya dari perusahaan. Nah, tujuan untuk sana umumnya apa? Saya bacakan sampai tujuan saja karena cukup banyak pengantarnya ya. Memahami fungsi manfaat mengilustrasikan manajemen strategi, ruang lingkupnya, model deskriptifnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada saya sampaikan tentang model manajemen strategi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu seperti apa modelnya kan, lingkupnya seperti apa seperti itu ya. Nah, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan, membuat, bukan hanya memahami, bukan hanya memahami, mampu ya. Harusnya di sini mahasiswa mampu memahami dan mampu membuat visi, misi, tujuan, dan serta falsafah perusahaannya gitu. Dapat melakukan identifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal ya. Nah, internal eksternal ini kalau di manajemen tuh ada di dalamnya ada kinerja pemasaran, kinerja keuangan, kinerja SDM, kinerja operasional gitu ya. Nah, diharapkan masih mampu memiliki kemampuan ya praktis dalam serta wawasan yang lebih luas dalam mengatasi masalah khususnya bidang manajemen strategis begitu ya. Dapat menjelaskan dan memformulasikan berbagai alternatif strategi. Mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus isu strategis dalam perusahaan multinasional dan
tentunya teknologi, informasi, dan lain-lain. Nah, itu tujuannya. Nah, ini kita lihat dulu, Pak. Nah, coba kita lihat di sini ya. Manajemen strategik itu apa? Nah, manajemen strategik itu berupa serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi yang melaksanakan ya, dan melaksanakan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, maka aktivitas manajemen strategi itu meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, ya, dan pengendalian. Bapak Ibu, ketika kuliah pengantar ya, pada matrikulasi, saya menyampaikan bahwa di dalam manajemen itu ada fungsi manajemen, ada fungsi apa lagi? Fungsi organisasi. Nah, ini ada fungsi manajemen strategi. Ya, gitu ya. Kalau fungsi manajemen secara umum kan itu planning yang paling sederhana, planning, organizing, actuating, controlling. Itulah fungsi, tugas ya. Tugas manajemen kan seperti itu. Harus mampu membuat rencana, mampu mengorganisir, mampu melaksanakan dan mampu mengendalikan. Nah, di dalam apa namanya manajemen fungsional ya, dalam manajemen fungsional itu atau fungsi manajemen fungsional atau fungsi organisasi itu lebih meningkat lagi, lebih ke area manajemen, yaitu apa? Mampu membuat apa namanya kegiatan pemasaran, memanage pemasaran, mampu memanage keuangan, mampu melaksanakan memanage keuangan, ke manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia. Nah, itu ada empat juga sama tuh, ya gitu. Nah, di dalam manajemen strategi juga empat di sini kalau saya lihat ya. Jadi mampu mengamati lingkungan, ya. Di sini mengamati lingkungan eksternal dan internal. Supaya apa? Bisa merumuskan strategi sebagai fungsi kedua, merumuskan strategi, dan fungsi ketiga adalah melaksanakan strategi, implementasi strategi, dan fungsi keempat adalah evaluasi serta pengendalian. Nah, empat juga sama ya. Mengamati lingkungan, eksternal, internal, merumuskan strategi, lalu melaksanakan strategi atau implementasi. Lalu selanjutnya adalah bagaimana dari hasil implementasi itu dievaluasi. Kalau nggak cocok dikendalikan. Bandingkan antara rencana dengan hasil ya. Ada gap tidak? Gapnya positif apa negatif? Nah, bisa seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi nanti di dalam manajemen strategi seperti itu. Nah, ini digambarkan seperti ini Pak Ibu ya. Nah, seperti ini. Seperti ini Pak Ibu. Ini adalah basic konsep strategic management dari Wellen. Kalau dia dari David ada sedikit. Kalau di David itu hanya ada tiga, hanya tiga. Namanya formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi. Tapi kalau dari Wellen itu ada empat, ya ada empat agar sedikit diurai lah begitu ya. Nah, sebegini posisinya Pak Ibu ya. Nanti kita sama-sama Pak Ibu ya melakukan environmental scanning. Nah, ini kita menganalisa lingkungan eksternal. Nah, apa saja yang berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan, lingkungan eksternal rumah sakit, lingkungan eksternal apa namanya, eh, apa tuh klinik atau puskesmas, ya begitu. Ya, nah ini lingkungan eksternal baik secara general maupun secara industri begitu. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya menganalisa juga lingkungan internal. Nah, lingkungan internal berkaitan dengan struktur, kultur, dan resources. Nah, kalau lebih jelasnya ini berhubungan dengan kinerja pemasaran atau pelayanan, kinerja keuangan, kinerja SDM, kinerja operasional. Gitu, Pak. Nah, nanti dari sini, Pak Ibu ya, dari sini harus lahir apa? Dari eksternal ini lahir yang namanya kita harus mampu melahirkan, mampu mengidentifikasi, ya, mampu merumuskan. Nah, sama saya, mengidentifikasi apa? Kondisi-kondisi eksternal dalam bentuk dua hal.
apakah ada peluang untuk meningkatkan bisnis nama rumah sakit? Apakah ada ancaman? Jadi dua hal ya. Jadi pertama kita analisis IPAS EPAS dulu, internal faktor strategisnya ya. Bagaimana EPAS-nya, kondisi eksternalnya dari segi lingkungan umum, lingkungan industri, apa saja lingkungan umum dan industri kita akan pelajari nanti berikutnya. Contohnya, lingkungan umum itu adalah aktivitas ekonomi, ya, teknologi, peraturan pemerintah dan lain-lain banyak kita ya. Industrinya, pesaing, pemasok dan lain-lain begitu ya. Nah, ini nanti dari situ diharapkan Bapak Ibu mampu mengidentifikasi mana peluang, mana ancaman. Nah, mana peluang, mana ancaman. Lalu berikutnya di internal. Nah, di internal ini kita menggali bagaimana kinerja-kinerja yang sudah tercapai yang lalu di pemasaran, di keuangan, di SDM, di operasional. Mungkin kalau di rumah sakit sesuai dengan peraturan pemerintah dibagi tidak hanya 4, mungkin bisa 5, bisa 6 sesuai dengan kondisinya. Kita lihat kalau di rumah sakit seperti apa, ya begitu. Untuk apa? Nah, untuk mengetahui di mana kekuatan rumah sakit, kekuatan klinik, kekuatan puskesmas, dan juga di mana kelemahannya, ya. Nah, sehingga nanti dari situ akan keluar namanya istilahnya SWOT atau TOS kan begitu ya. SWOT atau TOS begitu. Nah, dari situ nanti kalau sudah kita keluar SWOT dan TOS ini adalah nanti akan membuat apa misi, membuat visi, nah, menurut tujuan, strategi dan policy. Nah, itu dikelompokkan kepada strategi formulation, formulasi strategi. Ada misi, ada visi, ada strategi, ada policy atau kebijakan. Di situ Pak Ibu ya tahapannya. Nah, mungkin saya nanti sampai sini aja ya. Lingkungan eksternal ini, lingkungan internal, formulasi strategi, baru nanti berikutnya implementasi dan pengendalian ini Dr. Raja Allen begitu ya. Seperti itu kira-kira nanti ya. Nah, di sini ada tentang apa itu misi, bagaimana membuat misi, visi ya, membuat tujuan, ya, membuat strategi dan membuat policy gitu. Lalu berikutnya adalah ke strategic formulation, implementation, ya. Nah, ini berupa program-program apa Ibu? Program SDM-nya gimana, keuangannya, operasionalnya, risetnya dan lain-lainnya. Ketika membuat program, budgetnya ada enggak? Nah, apakah mau orientasi budget atau orientasi program? Gitu ya. Baru untuk melaksanakan program, ada budgetnya, ada prosedurnya. Ada aturan-aturannya, ya, atau ada prosedurnya, begitu ya. Nah, setelah itu dilaksanakan, maka dia laksanakan, dievaluasi, dikontrol. Nah, gimana aktual resultnya, nah, aktual performance seperti apa? Ya, kalau misalkan apakah bagus atau tidak, sesuaikan dengan rencana. Rencana mana? Nah, waktu membuat tujuan seperti apa? Nah, gitu kan. Jadi kembali lagi ke depan lagi, terus siklus begitu. Nah, secara umum siklusnya biasanya 5 tahun. Atau mungkin juga bisa 4 tahun dalam membuat Rensra ini atau corporate plan ini. Ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Secara ringkasnya tentang model manajemen strategi. Mudah-mudahan dengan gambaran ini sudah bisa tergambar. Oh, jadi kira-kira seperti itu ya tentang strategic management ini. Ilmu ini adalah ilmu untuk membuat yang namanya perencanaan bisnis begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali terlalu cepat atau terlalu apa namanya umum gimana? Silakan. Bah, supaya ada ada komunikasi begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang dipahami sampai sini? Ataupun pernah lihat atau pernah menyusun? Saya pikir Bapak Ibu yang ada di rumah sakit pernah saya pikirnya menyusun tentang tentang Renstra ataupun corporate plan. Ada? Boleh silakan. Yang sudah masuk ada 27 orang, alhamdulillah ya. Dengan saya berarti 26 ya, 26 orang. Kalau Pak Iman masuk berarti turun lagi dia 25. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Enggak?
Ada? Belum ada. Baik ya, kita lanjut. eh nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, manajemen strategi itu tidak berdasarkan pada sejarahnya, tidak begitu saja ada ya. Pertama adalah dalam perencanaan itu bentuknya budgeting dan financial control ya. Ini awalnya ya, budgeting dan eh, financial control ya begitu. Berkembang terus begitu ya. Ini merupakan wujud awal dari manajerial system, merupakan suatu prosedur untuk menetapkan proses dan lain-lain ya. Bisa baca sendirilah. Tidak satu persatu bosen ya kalau satu persatu begitu ya. Jadi ini pertama awal dari konsep ini adalah membuat yang namanya budgeting dan financial control ya begitu. Berkembang menjadi long range planning ya, organisasi sudah mulai untuk mendefinisikan tujuan ya, objektif goals ya, program dan budget ya. Nah, periode berapa tahun, misalkan 5 tahun ya, ini ada perencanaan yang jangka panjang begitu ya, muncul ya. Muncul sebagai respon dari pertumbuhan pasar ya yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu. Ya begitu. Lalu berikutnya ada yang ketiga, ini adalah tentang bisnis strategic planning. Bisnis strategic planning ini tahun 60-an katanya. 60-an terjadi perubahan lingkungan. Yang penting di Amerika yaitu pertumbuhan terus menurun dan meningkatnya tingkat persaingan. Ini sudah apa namanya eh, dilakukan namanya bisnis strategic planning. Sehingga dibuat perusahaan itu dalam bentuk unit-unit bisnis. Ya, ada strategic business unit ya. Jadi kalau di perusahaan corporate, misalkan kalau digambarkan corporate ini adalah misalkan Transcorp ya, punya Pak CT ya, punya Pak CT. Apa tuh? Eh, Transcorp ya, di situ kan ada bisnis perbankan, ada Pak Hairul Tanjung itu ada apa, bank, ada hotel, ada apa lagi? Tempat hiburan, mall dan sebagainya. Ini namanya SBU. Ya. Lalu keempat ada corporate strategic planning. Nah, ini perkembangan di bidang elektronik membawa dampak perubahan pesat di teknologi ya. Ini tahap keempat ya. Ada corporate strategic planning. Ya. Nah, ini seperti itu ya. Ini ada beberapa hal yang tentunya silakan dibaca saja bagaimana konsep dari corporate strategic planning. Dan yang berikutnya adalah yang kelima adalah terjadi perubahan pandangan terhadap segmentasi bisnis. Ya, muncul bagaimana cara agar ada kesesuaian ya, konsisten fokus strategi untuk segmen pasar yang berbeda begitu. Dan di sini dalam proses corporate strategic planning ini terdapat 3 level, ada level corporate, ada level bisnis, ada level fungsional. Nah, sekarang juga di dalam strategi ini ada strategi corporate, ada strategi bisnis dan strategi fungsional. Ya, gitu. Nah, tadi SBU itu banyaknya di sini. Bisnis unit ya. Nah, kalau fungsional ada pemasaran, keuangan, SDM, operasional. Kalau corporate ada apa? Pertumbuhan, stabilitas sama penciutan. Nah, kalau di sini ada diferensiasi, ada fokus, ada overall cost leadership. Kalau di fungsional ada pemasaran, keuangan, SDM, operasional dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, nah baru masuk strategic management. Gitu, Pak.
Dalam strategic planning, di sini tidak akan berguna katanya bila tidak ada dukungan, masukan, komitmen dari lower level manager. Jadi harus ada apa namanya dukungan ya dari semua, harus komitmen. Tidak bisa hanya pimpinan saja, harus semua ya. Tidak semua tidak bisa mengandalkan atasan atau bawahan saja, harus semua kompak, sepakat, komit terhadap kesepakatan dalam strategic management, strategic planning. Planning harus terintegrasi dengan sistem administrasi ya yang ada di perusahaan seperti manajemen kontrol, komunikasi, informasi, serta motivasi dan rewardnya, punishmentnya, rewardnya harus apa namanya terintegrasi begitu. Sistem administrasi dan struktur organisasi harus dapat dikoordinasikan dengan baik ya, sehingga budaya perusahaan ini terbangun ya, terbangun budaya perusahaan. Bahkan mesti ada values-values yang bisa menyatukan, ya menyatukan semua pihak yang ada di organisasi begitu. Nah itu ya perkembangannya jadi ada terjadi 6 perkembangan ya sebelum sampai ke strategic management. Nah itu semuanya intinya adalah bagaimana agar sebuah perusahaan ini bisa tetap bertahan bahkan mungkin maju, tidak hanya puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun ya, bisa ratusan tahun maju terus begitu ya, tidak jatuh begitu ya dengan perubahan lingkungan. Itu Pak Ibu ya tentang perkembangannya, sejarahnya, dan setiap perkembangan tentunya ada hal yang perlu dipahami dasar-dasarnya. Nah, silahkan dibaca saja nanti saya kirimkan di grup ya, ataupun saya nanti di apa namanya di situ ya di situ. Ketua kelasnya siapa Pak Ibu? Ada ketua kelasnya di sini untuk komunikasi ya. Kalau belum ada, tolong ditunjuk aja siapa ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, Ada Bu Marice, Pak. gimana Bu? Ada Bu Marice, ketua kelasnya. Bu Marice, baik ya. Mungkin terima kasih ya Bu Marice ketua. Mungkin kalau kalau tidak bisa di situ, mungkin saya kirim nanti ke Bu Marice ya. Tinggal Bu Marice, nomor telepon saya udah tahu ya Bu? Belum belum punya, Pak. Belum punya. Iya, belum ada, Pak. Nah, harusnya Ibu mencari di Google, pasti nggak ada Baik. Bu. Ini nomor telepon saya Bu, 081 320 5363 63. Ini Bu. Ya, tur nuhun, Pak. Nah, mangga sami-sami ya. Nah, nanti kan suka ada tugas-tugas itu ya. Nanti begitu ya. Baik. Baik, kita lanjut Pak Ibu ya. Kalau ada yang mau tanya, di-cut saja Pak Ibu. Izin Pak Undang mau tanya. Mangga-mangga sebentar. Tadi kan baik, Ya, gimana Pak? tadi kan ada 6 evaluasi strategic planning itu Pak. Ya, Apakah itu harus dijalankan semuanya atau ini berdasarkan tingkatan mana yang prioritas harus lebih dahulu dilakukan seperti itu Pak? baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi tadi jadi gini Pak, yang saya jelaskan tadi, bukan berarti Bapak harus dimulai dari sini, ya, bukan berarti harus dimulai dari sini sehingga sampai ke sini. Ini adalah saya menjelaskan adalah perkembangan keilmuannya Pak, perkembangan keilmuan sebelum sampai pada konsep strategic management, itulah perkembangan perkembangan ilmunya. Nah, dari perkembangan itu, Pak, ya, misalkan contoh ini tentang ini, Pak, tentang budget. Nah, Pak ya, kita kita bicara budgeting, ternyata di atau financial control, ya, ternyata di sini kan ada apa tuh? Ini kan ada budget nih, Pak.
Nah, ini ternyata dipakai juga kan, nah, ini gitu. Nah, artinya dari keseluruhan dari 1 sampai 6 itu bukan berarti yang lalu ditinggalkan. Ternyata budget yang pertama malah ada di sini. Hanya nanti orientasi, apakah nanti ketika membuat program itu akan orientasi budget atau orientasi program? Kalau orientasi program, maka berapapun budgetnya harus disiapkan. Tapi kalau orientasi budget, maka nanti ada prioritas program. Nah, seperti itu, Pak. Jadi mana mana program yang krusial, yang mendesak, mana program yang sangat penting, mana program yang penting, yang kurang penting, ya, yang tidak penting, ya itu. Berarti yang krusial dulu, yang sangat mendesak dulu. Misalkan kalau di rumah sakit, ini sekarang kita perlu misalkan yang namanya alat begitu ya, yang namanya alat untuk bagaimana melakukan pemeriksaan agar akurat. Nah, diperlukan juga dokter spesialis yang betul-betul mumpuni untuk bisa mengoperasikan. Nah, itu kan berarti yang lainnya jangan dulu. Itu prioritas-prioritas programnya seperti itu. Misalkan seperti itu ya, gitu Pak ya. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi bukan berarti harus ke sini dulu, tetap kita mulai dari sini saja, langsung dari konsep sekarang ya. Di mana konsep ini sekarang diwujudkan di sini Pak. Ah, ini Pak ya. Dalam membuat sebuah perencanaan ada 4 tahap. Implementasi scanning artinya mengamati lingkungan sehingga keluarlah yang namanya EFAS, External Factor Analysis Summary, dan keluarlah IPAS, Internal Factor Analysis Summary. Nah, begitu. Lalu nanti kita bisa lihat dari sini. Di eksternal kita akan tahu peluang dan ancaman, strength dan threat ya, opportunity dan trade begitu ya. Dan di internal akan keluar yang namanya strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Ya begitu ya. Nah, baru nanti kita merumuskan strategi melalui pendekatan-pendekatan yang digunakan nanti di dalam pemilihan strategi. Barangkali begitu, Pak. Gitu. Baik, terima Ya, kasih Pak Undang. bangga sama-sama. Nah, itu Pak Ibu ya. Jadi di sini sampai ke strategic management. Nah, ini ada analisis definisi tentang strategi itu apa ya? Misalkan contoh di sini. Analisis berbagai definisi strategi menyajikan poin-poin berikut. Strategi adalah pemahaman sentral dari proses manajemen strategis. Ini satu ya. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang. Ya, bisa. Ini membantu dalam menentukan tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ini menunjukkan alokasi sumber daya. Ya, itu ada dalam manajemen strategi ya. Ini mengembangkan perusahaan dari posisi sekarang ke posisi yang masa depan di dalam manajemen strategi ada ya. Ini adalah seperangkat aturan pengambilan keputusan yang memiliki benang merah ya, dari analisis lingkungan sampai pada evaluasi harus terlihat benang merahnya ya, benang-benang merah gitu ya gitu. Lalu benang apa namanya, benang merah menarik kebijakan, rencana, tujuan, sasaran, dan fungsi ya yang berbeda bidang bisnis seperti keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya manusia ya bersama-sama menjalin sebagai suatu kesatuan rencana dan tindakan untuk nanti dilakukan evaluasi. Jadi terintegrasi antara bagian pemasaran, keuangan, SDM, operasional ya menjadi sebuah rencana yang disatukan atau kesatuan rencana dan tindakan serta evaluasi. Itulah definisi-definisi strategi. Semuanya nih 1 sampai sekian itu ada di dalam konsep manajemen strategi. Ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Begitu Pak. Ya, Bapak Ibu. Menetapkan arah ya adalah jangan tindakan terpadu baik yang direncanakan atau yang muncul. Lalu perusahaan mengetahui kekuatan dengan kelemahan karena proses SWOT ya, dibanding dengan pesaingnya ya. Perusahaan mencurahkan sumber daya yang diperoleh ya dengan susah payah gitu ya untuk proyek-proyek. Dan seperangkat kompetensi intinya apa yang ada pada rumah sakit atau klinik ini? Keterampilan utama dalam organisasi, mengidentifikasi faktor lingkungan, bisa politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain.
mengenali tindakan pesaing. Nah, itu juga dianalisa ya. Nah, gitu. Perusahaan kompetitif harus memiliki gagasan ya. Perusahaan yang kompetitif harus memiliki gagasan ya. Nah, yang rasional, jernih, bersih dari angan-angan begitu ya. Misalnya lingkungan persaingan eksternal untuk menganalisis peluang dan ancaman gitu ya. Kemampuan internal termasuk kekuatan dan kelemahan. Nah, ini seperti itu Pak ya. Dalam diisi di dalam manajemen strategi. Jadi cukup banyak hal yang harus kita pahami di dalam manajemen strategi ini. Karena mata kuliah ini kan gabungan, saya katakan tadi, gabungan dari manajemen pemasaran, keuangan, dan operasional. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah apa namanya? Yang sudah diperoleh apa, Bu? Yang sudah diperoleh manajemen keuangan sudah ya semester 1 ya. Sudah, Sudah. Pak. Manajemen operasi sudah. Sudah. Manajemen Sudah, Nah, pemasaran sudah. manajemen pemasaran udah. sudah, Sudah. Sudah. Ya, Sudah, Pak. Ya. manajemen SDM sudah kan? Sudah. 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 Nah, semua sudah tuh Pak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ingin menyatukan, pilihlah membuat sebuah perencanaan bisnis di klinik, di rumah sakit dipersilahkan. Kalau Renstra, Pak Ibu ya Renstra klinik, Renstra rumah sakit misalnya, itu keseluruhan Pak, keseluruhan yang ada di rumah sakit dibuat perencanaannya. Yang nanti ada sub-subnya di SBU SBU. Tetapi kalau itu terlalu luas, Bapak Ibu bisa ambil salah satu, misalkan contoh ya, misalkan Bapak ingin membuat sebuah perencanaan bisnis di bidang misalkan katakanlah rawat inap saja, boleh. Rawat jalan saja, boleh begitu ya. Atau misalkan renstra atau bisnis plan tentang apa kalau di rumah sakit misalkan untuk apa ya bisnis plan ini apa tuh rehab medik misalkan, boleh juga contohnya. Yang boleh seperti itu ya. Yang penting kalau di rumah sakit berkontribusilah untuk itu. Ya, kalau mau perencanaan bisnisnya. Tapi Bapak mau salah satu, misalkan saya mau di SDM, perencanaan SDM boleh. Perencanaan keuangan boleh, perencanaan pemasaran silakan, strategi strategic marketing ya, strategi boleh. Nah itu, jadi dipersilahkan nanti di dalam tugas-tugas akhirnya. Ya, yang penting sekarang Pak Ibu, oh ternyata seperti inilah kira-kira yang perlu dipahami di dalam manajemen strategi ya. Gitu. Gitu ya Bu Marice. Siap Bu ya. Jangan berlama-lama ya. Iya, Pak. Baik ya. Karena setelah ini juga ada kuliah dengan saya ini ya. Apa namanya? Seminar minim strategi dengan saya tuh bukan? Kalau nggak salah iya Katanya ya. UTS ya, Pak. Bukan, bukan. Ada mata kuliah seminar Lanjutannya apa nanti? Siap. Lanjutannya nanti apa? selamat manajemen strategi ya. Ada Siap. sorry sorry. Seminar. Seminar manajemen rumah sakit. Ya, Siap. Ya. Betul. itu pendekatannya nanti saya ajak ke tugas akhir supaya Bapak Ibu satu kerjaan untuk dua kepentingan gitu Pak ya. Nah, baik. Kita lanjut ini dulu lah, kita selesaikan ya. Baik ya. Baik Bu ya, harus semangat Bu ya, harus senyum. Dan saya tunggu Bu Marice kapan mau ke Malaysia, katanya mau ke Malaysia ya. Oh, Kita iya, ke betul. Sunway Hospital. Wah, bagus sekali itu Bu di sana ya. Baik, kita lanjut Pak Ibu ya. Kita lihat satu persatu lah. Pengertian dulu. Nah, ini Pak ya. Ini tentang manajemen strategi ya. Tentang strategi, sorry. Tentang strategi, pengertian strategi ada berapa ahli di antaranya yang tiga inilah gitu ya. Ada Hak dan Majrub ini katanya, kata dia strategi adalah sekumpulan program ya. Sebuah kumpulan program kegiatan yang dikoordinir dengan baik untuk memperoleh keunggulan bersaing secara berkesinambungan atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Bagaimana kita membuat strategi itu agar rumah sakit, agar klinik bisa unggul, bersaing dan berkelanjutan. Tidak hanya satu periode ya, tidak 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bisa mungkin puluhan ratusan tahun begitu.
Untuk Igor Ansop ya, Igor Ansop ini nggak tahu namanya Haji atau Albert gitu ya, kayak Ingil Haji lah ya, Haji Igor Ansop begitu. Kata dia, ini adalah strategi itu merupakan analisis ya yang logis. Bagaimana perusahaan atau organisasi dapat beradaptasi terhadap lingkungannya baik berupa ancaman maupun kesempatan, peluang maupun ancaman ya dari berbagai aktivitasnya. Nah, kalau di sini kalau berdasarkan teori model yang tadi ya, ada lingkungan eksternal internal, kalau sama cocok yang ini kata-katanya itu. Di sini ada ya analisis yang logis bagaimana beradaptasinya sebuah perusahaan terhadap lingkungan eksternal dan internal. Ya, beradaptasi terhadap lingkungan eksternal melalui kegiatan aktivitas internal. Nah, nanti kalau adaptasi terhadap lingkungan itu apakah berupa ancaman atau peluang, kesempatan gitu dari berbagai aktivitas organisasi ini, ya begitu. Nah, nanti terkadang begini, ada satu perusahaan, satu organisasi bahwa itu ancaman. Tapi bagi organisasi lain bahwa itu menjadi peluang begitu, ya, menjadi peluang begitu. Mungkin bagi rumah sakit ketika COVID adalah sebuah peluang apa ancaman tuh Pak, ketika ketika COVID itu peluang apa ancaman, Bu? Peluang itu, Pak. Peluang kan Peluang. ya. Bagi perusahaan yang lain, organisasi yang lain itu ancaman melulu Pak ya. Wah, ancaman melulu itu apa namanya? Maskapai aja bisa bangkrut ya. Dari maskapai bisa jualan kambing gitu ya. Dan makasih jualan apa tuh? eh Jualan apa odading gitu kan ya di Thailand di Malaysia gitu ya. Ya odading gitu ya. Seperti itu. Tapi bagi rumah sakit yang mampu untuk beradaptasi bisa menjadi sebuah peluang gitu ya. Nah, dari Michael Porter, ya, ahli manajemen dari Harvard University ya, strategi adalah suatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih dari bagian-bagiannya. Dengan demikian, ada unsur sinergi di dalamnya. Jadi di dalam perusahaan itu ada bagian-bagian, kalau secara bisnis ada pemasaran, keuangan, dan operasional. Tapi secara korporasi itu ada bagian-bagian berupa SBU, Strategic Business Unit, ya, ataupun bagian-bagian bidang-bidang ya. Kalau di klinik, di rumah sakit kan ada rawat jalan, ada rawat inap. Di rawat inap juga ada bagian-bagian lagi. Di rawat jalan juga ada bagian-bagian lagi. Yang semua bersinergi ya di dalamnya untuk mencapai tujuan-tujuan rumah sakit itu sendiri. Itu pengertian strategi begitu Pak ya. Nah, kalau saya cocok dengan Igor Ansop ini untuk memahaminya. Jadi untuk memahami konsep manajemen strategi, saya cocok dengan Igor Ansop. Mengapa? Ya tadi Pak, mengamati lingkungan, apakah lingkungan itu berupa ancaman atau berupa peluang. Bagaimana kita mengamatinya sehingga kita bisa ini kan sebetulnya ini kerjaan dokter loh. Ya, mengamati kan kerjaan dokter bukan? Pak Yupi, kerjaan dokter kan? Ya, kerjaan dokter ini, Bu Marice ya, Pak Erik, kerjaan dokter kan? Betul nggak? Betul. Kerjaan dokter. Makanya saya bilang ke mahasiswa mahasiswa manajemen, Anda itu sekarang menjadi dokter. Nah, dokter apa? Dokter perusahaan. Karena di situ mengamati lingkungan, dari mengamati lingkungan itu saudara harus punya diagnosa. Nah, dokter juga kan diagnosa ya. Diagnosa apa? Berupa apakah itu ancaman, itu peluang atau peluang. Apakah itu kekuatan, itu atau itu kelemahan. Nah, nanti di dalam analisis SWOT ada yang namanya diagnosis atau diagnosa. Ya, kalau dokter kan diagnosa dokter ya. Ini analisis dan diagnosis. Analisis mengamati kondisi sampai udah biasa kalau dokter menganalisis begitu ya. Sehingga dokter punya diagnosa, punya opini yang sesuai dengan keilmuan kedokterannya begitu. Nah, itu kalau saya menginikan begitu untuk motivasi mahasiswa itu ya begitu. Jadi dokter perusahaan. Nah, Bapak udah pasti udah dokter begitu. Nah, ini eh nah ya di sini Pak,
kata Peter Drucker katanya ya, barangkali kalau yang bahasa Inggrisnya jago, mohon maaf silahkan diterjemahkan. Perbedaan taktik dengan strategi kayak gitu ya. Ini masih masih pengantar ya. Strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Taktik mengerjakan sesuatu dengan benar. Ya, sekali lagi strategi mengerjakan sesuatu yang benar, kondisinya, action item-nya, taktik mengerjakan dengan benar. Kalau di atasnya sudah benar memilih strateginya, maka tinggal taktiknya. Jadi strategi ini berupa rencana jangka panjang, taktik berupa program-program begitu, ya, program-program. Sehingga digambarkan seperti ini nanti ya. Nah, sorry. Strategi merupakan satu seni, menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Sedangkan taktik seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Tuh. Jadi untuk memenangkan perang itu dengan apa? Menggunakan apa namanya untuk memenangkan itu dengan perang ya. Eh, tetapi taktiknya, nah dalam pertempuran itu maka menggunakan tentara adalah sebuah taktik begitu. Kalau dalam sepak bola gimana? Nah, apa strateginya mau menyerang atau mau bertahan? Kalau menyerang berarti apa namanya? Goal getternya harus jago. Kalau untuk bertahan, nah, maka back-backnya harus bagus begitu ya. Nah, seperti itu ya kalau di dalam sepak bola begitu. Nah, nah, kalau Indonesia dua-duanya kemarin nggak bagus ya sehingga kalah gitu ya. Gitu. Dalam bisnis, taktik merupakan sekumpulan program kerja yang dibentuk untuk melengkapi suatu strategi bisnis. Program kerja pemasaran, keuangan, SDM, operasional, dan lain-lain. Ya, itu adalah taktik. Lanjut, nah ini mengapa mempelajari strategi? Ada alasannya. Ini strategi berkaitan dengan keputusan besar ya dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis. Berkaitan dengan perilaku yang konsisten, nah harus konsisten perilakunya. Nah, seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mempelajari strategi ya. Lalu berikutnya meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah, nah, mempelajari strategi begitu ya. Dapat ditarik berbagai alternatif terbaik, ya. Dilibatkan karyawan dalam formulasi strategi dan akhirnya akan meningkatkan motivasi mereka. Penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Definisinya udah ya. Oke. Lanjut. Ini Pak, gambaran perbedaan strategi sama taktik begini. Itu ya. Gitu. Ya, kata apa namanya Ricky Griffin ini. Strategi itu jangka panjang, 5 tahun. Nah, baru taktiknya per tahun. Ya, taktiknya per tahun begitu. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Ya, gitu. Nah, 5 tahun berarti corporate plan atau Renstra itu 5 tahun, baru per tahunnya dicicil lah program-programnya begitu. 5 tahun ingin menjadi, misalkan kalau di rumah sakit itu sekarang kelas A, kelas D mungkin misal ke kelas C ya, gitu ya. Di kelas C nah mungkin naik ke B, dari B naik ke A. Nah itu dalam waktu berapa tahun? Kalau mau dinaikkan, tapi mau tetap di situ, tetap harus unggul ya. Nah begitu. Jadi naik dan juga harus unggul, ya seperti itu. Itu bisa di, 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 ditargetkan misalkan ya. Kan biasa begitu ya. Dari tipe D ke tipe C, ke tipe B, dan mungkin kalau bisa ke tipe A begitu ya. Baik, dari klinik Pratama, klinik utama, ya seperti itu. Bahkan dari klinik ingin menjadi rumah sakit. Ada mahasiswa, Pak Ibu ya, ada mahasiswa Pak UI ya, ada mahasiswa UI membuat sebuah perencanaan eh, dalam tesisnya, ya, dan bagaimana di klinik menjadi sebuah rumah sakit, ya. Nanti kita sambil sambil berjalan kita lihat bagaimana dia
membuat sebuah tesis ya untuk merencanakan dari klinik Syarif Hidayatullah menjadi sebuah rumah sakit begitu. Nanti berikutnya ada PPT-nya kalau Bapak Ibu memerlukan nanti bisa saya kirim ke Bu Marice ya begitu. Untuk pengetahuan saja. Ada, nah ini strategi Pak, ada corporate strategi, nah, ya, nah, cara suatu perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi koordinasi aktivitas, multi market. Nah, multi market ini seperti apa Pak Ibu ya? Ini contoh gini. Kalau di perusahaan umum tadi saya contohkan ya, apa Transkop itu kan ada perbankan, ada apa namanya, ada mall ya, ada hotel dan lain-lain. Itu multi market, jadi banyak pasar yang harus dijangkau begitu ya. Nah, sekarang kalau kita ke proyeksikan kepada rumah sakit multi market ini gimana Bapak Ibu? Cara suatu organisasi menciptakan nilai melalui konfigurasi multi market. Kira-kira maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Kalau di klinik, kalau di rumah sakit khususnya, gimana Bapak Ibu? Menciptakan multi market, nilai multi market gimana Bapak Ibu? Kalau di rumah sakit, mengimplementasikan dari tadi, gimana Bapak Ibu? Apakah rumah sakit multi market? Bisa, Pak. Gimana? Bisa. Dikatakan multi market gimana? Bu Marica dulu gimana? Kalau untuk di rumah sakit membuka jadi one stop service seperti itu mungkin ya Pak. Iya, iya, ya Ada jelaskan gimana? pelayanan laboratoriumnya ada di situ, pelayanan radiologinya juga ada di situ. Jadi diusahakan pasien itu tidak melakukan pelayanan di luar, tapi satu di tempat rumah sakit itu Pak. Bisa Mungkin seperti itu. gitu ya, bisa. Pak Erik gimana? Kalau saya mungkin berkaca kayak rumah sakit di luar negeri seperti di Malaysia misalnya, jadi ada wisata medis. Jadi misalnya membuka eh, peluang bisnis dari eh, warga negara lain yang mau berobat ke negara Malaysia misalnya seperti itu. Hmm, Khusus hmm. misalnya untuk operasi kanker atau pengobatan kemoterapi. Seperti itu, Pak. Oke. Dua-duanya bisa ya. Yang lain ada? Pak Yupi barangkali atau Bu Fitri, Bu Putari, Ya, multi baik, Pak. market, Terima kasih. multi market kalau di klinik gimana tuh? Di rumah Jadi sakit. kalau di rumah sakit mungkin tidak hanya sebatas pelayanan saja ya Pak ya, kesehatan Iya. mungkin. Bisa mungkin hal yang lain ya. Tadi sampaikan Pak Erik juga seperti wisata mungkin ya Pak ya. Hmm. Seperti mungkin bisa jadikan pasar premium lah istilahnya Pak, pasar menengah atau pasar korporasi ya seperti itu Hmm, mungkin. Iya, iya. Mungkin Iya. itu. Kalau di klinik, apalagi di klinik, kalau di rumah sakit, apalagi sudah tipe A ya. Tipe A itu sudah multi market karena banyak jasa rumah sakit yang lebih menjangkau banyak banyak masyarakat kan ya. Ada Siap. di samping rawat jalan rawat inap, di rawat inap juga berbagai jasa yang dikelola untuk kebutuhan masyarakat. Penyakit-penyakit yang dimiliki yang dihadapi oleh masyarakat kan begitu ya. Yaitu rumah sakit itu sangat multi market. Makanya saya bilang tadi kalau Bapak membuat tren di rumah sakit, apalagi tipe A, waduh, terlalu luas. Mungkin tipe D masih mending ya, tipe C juga udah luas. Nah, oleh karena itu saya menyarankan mungkin kalau tugas akhir itu jangan rensa rumah sakit, bagian dari rumah sakit saja kalau senang di situ begitu ya. Karena terlalu multi marketnya ini ya, multi marketnya ini seperti itu. Ya betul sekali Pak ya. Jadi banyak layanan yang ini. Nah, kalau di Malaysia memang apa namanya sebuah konsep ya, Pak ya. Kalau kita misalkan di Sunway Hospital itu kalau di Penang begitu ya, ketika kami ke sana itu di samping rumah sakit itu ada apa? Ada hotel ya. Ada hotel, terutama yang dari luar negeri itu nggak usah jauh-jauh cari kontrakan begitu ya, cari hotel yang ini ada di situ. Jadi sekaligus ya. Sekali di situ bagus sekali apa namanya bisnis yang saling mendukung begitu ya menyediakan gitu ketika di Penang itu seperti itu.
Dan Sunway Hospital ini banyak sekali ininya apa namanya rumah sakitnya. Dan seperti mall Pak, kalau mungkin Bapak sudah pernah ke sana ya, kayak mall gitu Pak ya. Setiap tingkatan tingkatan itu sudah. Jadi pasien itu tidak susah-susah. Kalau di kita kan yang namanya daftar itu di satu tempat. Kalau di sana di setiap tingkat bisa daftar sendiri gitu ya, dengan yang sangat luar biasa begitu. Baik, Kak Ibu ya. Ini ada corporate strategi ya. Ada juga di sini di samping corporate ada juga maaf mana. Selanjutnya bentar. Kok jadi berhenti ya, bentar. Hmm? Nah, corporate strategi di sini ada fungsi dan kegunaannya di sini, Pak ya. Ada fungsi dan kegunaan. Nah, ya. Nah, ini bisa nanti dibaca ya. Fungsi dan kegunaan strategi ya. Nah, di sini sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Definisi bisnis apa yang akan dimasuki, ya, bagaimana caranya, apa saja yang harus dikerjakan, kapan dan di mana dikerjakannya begitu. Ini fungsi dan kegunaan strategi kira-kira di sini. Jadi sangat penting sekali ya berdasarkan pada konsep-konsep yang ada di manajemen strategi. Tentunya ini merupakan gabungan dari pertanyaan Pak Erik tadi. Jadi gabungan dari tahap pertama sampai tahap keenam ini bisa sekarang ada di dalam strategic management begitu ya. Sarana mencapai keunggulan bersaing ya berkelanjutan sesuai dengan sumber daya yang saat ya. Nah, di sini mengidentifikasi fungsi tugas ya, tingkatan organisasi, corporate, strategi bisnis, fungsional ya seperti itu. Pedoman di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ya, bagaimana bisa fleksibel gitu. Sarana mengembangkan kompetensi inti perusahaan. Nah, kompetensi ini dari mana nih kompetensi ada dari keahlian-keahlian yang dimiliki oleh para dokter di SDM-nya. Nah, kalau kita ingin bagaimana mengembangkan kompetensi inti di sebuah rumah sakit, ya disitulah kita dari perencanaan-perencanaan jangka panjang di dalam manajemen strategi tercakup di situ. Ada lagi di sini ada fungsi dan kegunaan. Sarana menciptakan keunggulan bersaing berkelanjutan. Nah, apa sih keberhasilan sebuah korporasi? Apa keberhasilan daripada rumah sakit? Nah, ya corporate. Di sini yang dimaksud dengan esensi keberhasilan, katanya di sini adalah kesesuaian antara kapabilitas yang dimiliki organisasi dengan peluang-peluang untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Tuh, jadi di sini bagaimana apa namanya kapabilitas yang dimiliki oleh rumah sakit yang di dalamnya banyak berupa SDM dan non SDM untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada pada masyarakat ya ada pada masyarakat pada pemerintahan dan sebagai pada bisnis untuk bisa mencapai kepuasan mereka dalam jangka panjang. Kalau mereka puas diharapkan dia datang lagi sehingga dia percaya dan akhirnya dia loyal terhadap rumah sakit itu. Itulah apa namanya esensi daripada keberhasilan sebuah corporate, sebuah korporasi, sebuah institusi, sebuah rumah sakit begitu. Eh, Tantangan masa depan ya begitu. Nah inilah hierarki daripada strategi ya, hierarki tingkatan di dalam manajemen strategi. Hierarkinya apa saja di sini ya, Bapak Ibu ada yang namanya tingkatan apa namanya korporasi ya. Ada strategi corporate, ada strategi bisnis dan strategi fungsional. Strategi corporate di dalamnya ada berkaitan dengan yang dikelola oleh direktur di Dirut ya beserta direktur-direktur lainnya dan di strategi bisnis biasanya direktur divisi A, divisi B, divisi C atau divisi wilayah ya divisi wilayah begitu ya. Nah, kalau di fungsional ada manajer
SDM, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Ya mungkin kalau di rumah sakit tidak seperti ini ya. Mungkin ya. Mungkin ada kalau mau dibagi rawat jalan, rawat inap. Nah, di dalam rawat jalan ada juga bidangnya, rawat inap juga ada bidangnya seperti itu. Tentunya tidak seperti ini. Kalau di rumah sakit begitu ya kan, beda-beda begitu ya, beda-beda istilah ya. Tetapi tingkatannya mungkin juga kalau di rumah sakit bisa tingkatannya bisa hanya 3 atau bisa levelnya berbeda-beda ya. Kalau struktur organisasi itu sangat menentukan pada strategi yang dipilihnya, begitu ya. Baik. Ada strategi corporate berhubungan dengan mengalokasikan sumber daya ya untuk mencapai misi tujuan organisasi ya. Lalu selanjutnya, nah ada strategi bisnis supaya ada strategi bisnis, ada strategi corporate. Strategi bisnis menitik beratkan pada membuat keputusan-keputusan strategik yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah perusahaan atau pangsa pasar tertentu pada sebuah divisi. Jadi di sini kalau di dalam bisnis setiap strategi bisnis ya artinya misalkan begini. Kalau misalkan katakanlah SBU-nya atau Strategic Business Unit perbankan, berarti bersaing dengan perbankan lagi ya. Nah, kalau di rumah sakit mungkin kalau divisi apa rawat jalan bersaingnya dengan divisi rawat jalan di rumah sakit lain. Ataupun mungkin lebih spesifik lagi bersaing di apa ya di unit pelayanan, nah, pelayanan jantung, pelayanan cancer, pelayanan lain-lain banyak saya pikir ya. Itu bersaing dengan rumah sakit yang lain. Nah, seperti itu ya. Itu apa namanya dalam bagaimana bersaing dengan rumah sakit yang lain dari sisi strategi bisnis ya atau strategi bisnis unit ya di divisi. Dan yang terakhir adalah apa tuh SBU? Nah, ini bisa dibaca lah ya SBU. Saya ingin berikutnya adalah eh, strategi fungsional. Nah, ini Pak Ibu ya. Ada ke strategi fungsional. Nah, strategi fungsional ini tentunya sudah Bapak Ibu peroleh di mata kuliah yang lalu. Misalkan contoh saya yang tadi. Sudah belajar keuangan, tak ada kan strategi manajemen keuangan. Ada strategi manajemen produksi yang sudah ya. Di semester 2 ada strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen pemasaran, strategi riset dan pengembangan ya. Nah, ini strategi fungsional. Dan hari ini, mulai hari kita gabung di manajemen strategi. Gabungan dari strategi-strategi pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional. Nah, begitu Pak Ibu ya. Sementara di situ ininya apa namanya? eh, Berkaitan dengan strategi-strategi di dalam manajemen strategi ini. Begitu Pak Ibu ya. Oke. Silakan barangkali ada sebelum lanjut ada yang mau didiskusikan tidak Pak Ibu ya? Mangga Mohon tentang izin, Pak Unda. Pak, mangga Pak Yupi mangga. terima kasih. Tadi mohon izin, Pak. Tadi kan Ya, disampaikan bahwa bicara range itu kan jangka pendek, menengah, dan panjang, Pak ya, 5. ya Pak, betul. Terus yang per tahunnya dikatakan taktis. Kalau sekarang dikenal lebih dengan apa dikatakan dan roadmap, hampir sama nggak Pak taktis itu? Apa Pak? Peta jalan atau roadmap Pak bicara sekarang itu. Nah, kalau peta jalan itu lebih luas Pak. Oh, Oh, gini, siap, sorry, sorry. Roadmap. Nah, siap. roadmap itu gimana Pak ya? Jadi roadmap itu apa namanya? Gini, jadi eh, strategi ini ya manajemen strategi ini untuk bisa meneruskan dari roadmap yang sudah dicanangkan gitu Pak. Nah, jadi semua roadmap itu apa namanya dari misalnya begini, kita ingin sampai kemana nih dari roadmap kita ini, maka membuat perencanaan ini menuju ke roadmap itu Pak. Jadi secara umum roadmap itu bisa saja dikatakan lebih apa ya, lebih jangka panjang, nah, gitu Pak, lebih jangka panjang karena biasa roadmap itu eh, akan di ini akan dalam tanda kutip dicicil lah ya melalui kegiatan-kegiatan yang
eh, yang direncanakan begitu, sehingga bisa mencapai biasa mencapai tertentu lah gitu Pak ya. Itu sebetulnya. Jadi lebih kepada jangka lebih lebih panjang lagi ya. Apalagi Oh, siap. misalkan istilahnya apa ya, kalau di dalam organisasi itu ada apa ya? Ada lagi kalau di di Pasundan itu ada istilah di atas Renstra itu apa sih namanya deh? Aduh, lupa lagi namanya. Ada bukunya bahkan gitu. Nah, jadi roadmap kita misalkan kita ingin katakanlah sampai di apa ya? Sampai di kelas A misalkan gitu Pak ya. Nah, ini akan dijangkau melalui aktivitas-aktivitas perencanaan yang sifatnya jangka pendek gitu ya atau jangka menengah gitu Pak ya, seperti itu. Jadi peta jalan itu lebih ini, lebih apa ya? Lebih luas lagi begitu Pak, peta jalan itu dibanding dengan Renstra. Karena Renstra Siap. itu sudah sama harus sampai kepada apa namanya implementasinya, programnya gitu Pak. Ke situ Pak ininya. Gitu Baik, Pak Yopi begitu. terima Jadi kasih. biasanya lebih luas. Lebih, oh, siap. Kayak misalkan contoh kalau di apa ya, kalau saya misalkan nih Pak ya. Kan roadmap itu bisa roadmap individu ya Pak ya, bisa roadmap lembaga. Nah, roadmap lembaga biasanya lebih luas lagi gitu ya, gitu Pak. Begitu barangkali Pak Yopi gitu. Ya. Nah, Pak, ya, mangga terima kasih ada Pak. lagi? Iya. Silakan ada lagi, mangga. Bu Marice barangkali, Ya, izin Pak, mangga. untuk membuat Renstra itu, apakah kita mengumpulkan informasinya dari bawah atau langsung pimpinan yang menentukan melihat strategi dari lingkungan yang ada gitu, ataupun isu-isu yang sekarang sedang terjadi ya terkait dengan regulasi perubahan-perubahan regulasi pemerintah ya Pak. Apalagi kita cenderungnya lebih ke arah BPJS. Hmm, Lalu kedua, apa saja kendala-kendala kita dalam membuat Renstra itu Pak? hmm. Tunuhun. Ya, ya baik ini Pak, Bu. Jadi biasanya ya yang sudah-sudah ya gitu ya, strategi itu kan eh, bagaimana kita merencanakan sesuatu untuk yang akan datang, ya, berdasarkan kepada kondisi yang sekarang. Gitu ya. Dan kondisi yang sekarang. Artinya, ketika kita akan membuat sebuah strategi ke depan, perencanaan ke depan, maka kita akan tahu dulu bagaimana perkembangan sebelumnya. Ya, bisa 5 tahun sebelumnya gimana sih gitu. Nah, kalau kalau kita lebih fokuskan eh, yang dilihat apanya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan kalau berdasarkan konsep yang tadi supaya agak fokus, gini misalkan Bu ya, mohon maaf nih. Kan di sini ada mana tadi? Ini Bu ya. Kalau dalam perusahaan atau mungkin kita bagi di dalam inilah di dalam rumah sakit ya. Mana tadi? Nah, kita lihat lihat ini Bu. Lihat bagaimana tentang kinerja-kinerja sumber daya manusia, Bu. Bagaimana kinerja sumber daya manusia yang dicapai apakah sesuai dengan yang ditargetkan tidak? Kinerja keuangan, kinerja produksi pelayanan ya, kinerja pemasaran, kinerja riset. Nah, gimana sih gitu? Kondisi tercapai nggak target-target yang sudah ditetapkan di awal? Nah, gitu ya, yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kalau ternyata oke, SDM itu melebihi target, keuangan, nah, pemasaran dan operasional. Nah, kinerja-kinerja ini ada ukurannya. Misalkan contoh ya, contoh nih, kalau kinerja keuangan tuh apa? Nah, kita lihat ya. Masih ingat Ibu kinerja keuangan apa? Bu Marice atau Pak Erik atau yang lain? Kinerja keuangan sebuah perusahaan dilihat dari segi apa? Bahwa keuangannya bagus gitu. Untuk bisa untuk bisa bagaimana mengembangkan rumah sakit ke depan. Kira-kira apa? Dari profit ya Pak. Profitabilitasnya, apalagi Pak?
cash flow-nya, Pak. Cash flow itu bokeh, cash flow, tapi cash flow itu kan bisa inflow outflow ya, misalnya inflow-nya bagus ya. Nah, boleh sebagus mana bagusnya ya. Tapi harus dilihat dari konsep indikatornya ya, indikatornya. Masih ingat apa tuh dari Pak siapa? Pak Atang dulu atau Pak siapa? Pak Riza. Nggak tahu tuh keuangan lupa ya. Kan kalau keuangan ini salah satu contoh keuangan. Lihat dari tadi Pak Yopi tentang profitabilitas. Lihat dari apa namanya likuiditasnya. Lihat dari ROI-nya, return on investmentnya, return on investment, return on equity, ekuitas, return on asset. Nah, itu lihat dari situ. Itu kinerja-kinerja keuangan, ya. Nah, kalau itunya bagus, artinya bagus begini. Misalkan return-nya ingin kita capai 20%. Nah, ternyata bisa 20% ya. Nah, seperti itu, Bu. Itu berarti misalkan jadi 30%, kan bagus tuh. Berarti punya kekuatan di keuangan. Di SDM, misalkan lihat dari segi produktivitasnya SDM ya. Ternyata bukan hanya bukan hanya sampai pada kinerja, tetapi produktif. Produktif itu melebihi kinerja. Gitu ya, loyalitasnya begitu ya. Apa namanya? Kedisiplinan sebagainya. Di pemasaran misalkan tingkat kepuasan pasien, tingkat kepercayaan pasien, tingkat loyalitas pasien itu adalah kinerja ya. Di produksi berarti di tingkat efisiensi ya, tingkat produktivitas pabrikasinya. Itu adalah apa namanya indikator-indikator yang harus kita ungkap secara itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sumber-sumber laporan, Bu. Laporan yang lalu, Bu. Laporan rumah sakit yang lalu. Nah, tapi laporannya harus benar, jangan sampai dibuat-buat begitu ya. Kayak kalau untuk investor ditinggikan, ROI-nya kalau untuk pajak direndahkan kan gitu ya. Nah, ini yang harus yang jujur. Ini untuk pengelola yang seperti itu. Itu lihat dari data-data sekunder banyaknya Bu kalau untuk perencanaan ini. Banyaknya dari data sekunder. Begitu juga untuk eksternalnya. Lihat misalkan dari faktor ekonomi. Ada apa namanya indikator ekonomi makro, misalkan inflasi, PDRB, eh, tingkat bunga, kurs ya, dan lain-lain ya. Lihat dari apa lagi? Dari teknologi ya. Lihat dari apa lagi? Dari demografinya ya, masalah kependudukannya. Lihat dari segi sosial budayanya dilihat begitu ya. Itu ada di BPS biasanya ya. Sekarang lihat lebih dekat lagi. Lihat di pesaing, Bu. Bagaimana pesaing? Banyak nggak sekarang pesaingnya? Sama nggak dengan punya kita pesaingnya? Bagaimana tingkat kepuasan pesaing begitu ya? Lalu dari apa lagi? Dari aspek pemasok ya. Dari aspek pemasok, dari aspek apa lagi? Pesaing, pemasok, dari aspek apa lagi ya? Ada 4P ya. Dari komplemennya, jadi dukungan-dukungan terhadap rumah sakit dari unit lainnya. Nah, itu akan diungkap sehingga bisa terungkap teridentifikasi tentang peluang, tentang ancaman, ya. Di internalnya tadi di pemasaran keuangan dan operasional yang tadi. Semuanya banyaknya menggunakan data sekunder, Bu. Nah, baru nanti kalau ingin lebih pas lagi bagaimana program ke depan, boleh melakukan penelitian dengan cara mencari yang namanya harapan masyarakat, harapan pimpinan, harapan katakanlah pegawai lainnya, petugas lainnya, sehingga apa namanya dari atas ada program, dari bawah ada usulan, ketemulah yang namanya apa namanya istilahnya top down bottom up gitu Bu ya. Bottom up top down menyatu bersatu bersama-sama komitmen bersama ya.
bukan komat kamit loh ya, komitmen bersama antara pimpinan sama bawahan. Yang menjadi panglimanya adalah visi rumah sakit ini mau dibawa kemana. Ya, panglimanya adalah visi. Untuk mencapai visi ini maka jalankanlah misi dan capai tujuan. Jalankan misi untuk mencapai tujuan sehingga visinya tercapai. Jadi panglimanya tuh bukan pimpinan, tetapi visi. Siapapun harus mengacu kepada visi itu. Itu di dalam konsep manajemen strategi seperti itu. Oleh karena itu visi itu harus betul-betul dirumuskan bersama untuk dicapai bersama, komitmen bersama ya antara atasan dengan bawahan. Kalau tidak, ya sudah nggak akan bisa tercapai. Sepertinya di negara kita saja kan kemarin seperti apa kondisinya. Barangkali begitu Bu Marice ya. Dan jadi seperti itu apa namanya di dalam kita menyusun sebuah renstra. Jadi kalau Ibu punya data laporan 5 tahun ya, nah, itu mau mudah Ibu menyusun menyusun apa kondisi internal, kondisi eksternalnya. Bahkan sekarang di eksternal itu Bu kayaknya lebih mudah sekarang dibanding dengan dulu. Bu ya, BPS itu mudah tuh baik-baik untuk di kota, di provinsi, bahkan di nasional. Kalau dulu harus nongkrong di di BPS, sekarang kan ada di internet semuanya. Gitu, Bu ya. Nah, gitu. Tunuhun, Gitu. Pak. Mangga sami-sami. Jadi kalau senang gitu dan mempelajari Renstra itu berarti mempelajari semua mata kuliah. Jadi ingat gitu, Bu. Tidak hanya satu aspek begitu. Untuk sebagai seorang rencana pimpinan atau memahami gitu ya. Memahami gitu itu apa namanya? Bagus tuh kalau menyusun Renstra. Wah, Renstra terlalu jauh. Nah, senangnya di mana? Di marketing kah? Berarti strategi pemasaran. Di SDM strategi SDM, di keuangan, strategi keuangan, dan sebagainya. Berarti nanti risetnya adalah tentang riset yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Untuk yang seperti itu nanti ke depannya. Barangkali begitu, Bu Marisa ya. Baik, makasih. Yang lain ada silakan. Masih ada waktu, boleh? Mangga, Pak Jia, Sedikit Pak, mangga. Gimana? eh, baru mulai bisa berkuliah lagi di semester sekarang, tapi sekarang ada beberapa hal yang cukup harus disesuaikan. Justru tadi ada kalimat menarik tentang menganalisis lingkungan. Hmm, Sebetulnya sekarang kerjanya tuh di MBG, di Badan Gizi Nasional. Mungkin ya, bisa kaitan dengan program di rumah sakit, khususnya di bagian lab buat pengecekan alat, pengecekan food test. Sekarang lagi cukup tinggi pengecekan food test yang mungkin bisa ke depannya dijadikan rencana strategis rumah sakit untuk menemukan multi marketing tadi. Yang sekarang customer-nya itu bukan pasien aja, tapi ada sebuah instansi khususnya Badan Gizi Nasional memerlukan rutinitas untuk food test di dapur masing-masing seperti itu. Nah, ini kira-kira Pak kalau misalkan jadi tesis mungkin nggak ya Pak? saya atau barusan pertanyaan Bapak, apa namanya? Makanya saya sampai gini-gini apa namanya nggak lancar ininya ya, nggak lancar suaranya Pak. Tapi intinya itu instansinya apa Pak? Ininya apa namanya target ininya yang menjadi pasarnya siapa Pak? Menjadi pasarnya itu di instansi BGN, namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang kebutuhannya kepada rumah sakit untuk tes lab bagian food test gitu. Oh iya iya. Ya itu kan berarti kepada ini ya Pak, kepada bisnis bukan kepada korporasi begitu ya. Artinya hanya aktivitas bisnisnya saja gitu Pak ya. Atau memang aktivitasnya hanya itu.
Kebutuhannya cukup banyak, statusnya mitigasi keracunan terhadap penerima manfaat, sekaligus pengecekan rutin di makanannya gitu, Pak. Ya, 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 ya. Artinya di sini bisa saja membuat sebuah perencanaan ke depan begitu, Pak ya. Membuat perencanaan bagaimana. Tinggal nanti barangkali itu apakah di Tespo dan lain-lainnya itu kan bagian dari sebuah program. Nah, boleh saja misalkan tentukan saja ke sana ini apa namanya menganalisa lingkungan sampai visi misinya itu bisa digunakan untuk itu, Pak, untuk membuat sebuah perencanaan ke depan. Pasti akan melakukan berbagai aktivitas menganalisis lingkungan karena kelihatannya cukup ini ya, cukup banyak stakeholder yang harus di apa namanya di istilahnya di apa ya, diamati begitu ya. Bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Tinggal Bapak petakan saja. Dipetakan kira-kira stakeholder mana saja yang ada stakeholder utama, ada stakeholder bagian gitu Pak ya, atau suplemennya lah gitu Pak. Boleh saja. Jadi ketika Bapak akan membuat perencanaan jangka panjang ini, Bapak petakan dulu lingkungan. Misi paling petakan di internal, petakan dulu lingkungan. Nah, lingkungan kalau kita lihat misalkan ada lingkungan makronya atau umumnya, ada lingkungan yang lebih dekat dengan instansi ini. Ya, misalkan contoh kalau di rumah sakit yang jauh itu adalah apa? Peraturan pemerintah, ya. Itu adalah lingkungan umum. Yang dekatnya apa? Pesaing. Yang dekatnya apa? Suppliernya. Nah, gitu Pak ya. Bapak petakan lingkungan umumnya siapa. Kalau misalkan katakanlah produk ini yang menggunakannya instansi apa, berarti itu marketnya. Berarti itu di lingkungan dekatnya, lingkungan dekat ya. Jadi sekarang atau gini contohnya ya, kalau di dalam saya masuk dulu sedikit sebentar. Di dalam manajemen strategi nanti akan ada yang namanya mana sebentar. Tadi ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan yang namanya ini mana tadi itu ya. Strategi. Nanti akan ketemu mana? Ada lingkungan eksternal gini Pak. Mana tadi ya? Eksternal, internal. Nah, nanti akan gini Pak. Nah, kita analisa ini mana tadi. Jadi nanti dianalisa ini Pak ke pertemuan yang akan datang ya. Nah, menganalisa ini. Nah, aspek-aspek ini Pak ya. Kita analisa nasi aspek-aspek ininya Pak. Siapa saja yang terkait ya, sorry Pak, yang terkait dari bisnis Bapak ya. Ini Pak, aspek demografi politiknya ya, aspek sosial budayanya, aspek ekonominya, bahkan aspek kompetitifnya. Nah, dari sini mana yang menurut apa namanya? Menurut kita mana yang paling bisa mempengaruhi aktivitas dari bisnis ini, Pak? Nah, termasuk teknologinya dianalisa. Dan nanti di lingkungan kompetitifnya atau lingkungan industrinya begitu dianalisa. Kayak misalkan suppliernya, ya masyarakat umumnya begitu. Nah, boleh dipetakan dulu ini aja, Pak ya. Petakan ini, kalau apakah bisa digunakan? Bisa. Ini konsep keilmuannya kan sangat fleksibel. Hanya mungkin nanti tinggal keluasannya. Karena ini keluasannya yang mungkin harus disesuaikan, begitu, Pak ya. Nah, lalu ternyata Pak ini tidak ke Rensa, ternyata lebih ke apa namanya ke lebih sempit lagi. Misalkan ke pelayanan, nah boleh nanti ambil strategi pelayanannya, gitu Pak Jia ya, seperti itu nanti. Sambil berkembang lah nanti ya, gitu. Begitu Pak. Ya, Siap. mangga. Pak Erik ini mau pulang kemana Pak Erik ini? Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi sebentar Pak? Silakan masih ada 2 menit lagi. Ibu masih ada kuliah nggak hari ini?
Nggak ada. Bu Marise? Oh, nggak ada, Nggak Pak. ada. Oh, nggak ada ya, nggak ada. Yang barangkali ada kuliah lagi. Izin saya mau ngabsen dulu sebentar, Pak ya. Pak Ibu, mau ngabsen dulu sebentar ya. Ah, oke ya, Bu Ibu. Kelihatan Pak Ibu ini? Ada, Pak. Ada ya, Ada, Pak. mangga. Kelihatan. Kita lihat ya, Pak Jia ada ya, hadir. Pak Ishak ada, Pak Ishak? Nah, ada ya. Pak Ishak ada. Oke. Eh, Radiah, Radiah ada, Bu Radiah? Hadir. Hadir, mangga. Pak Firda, Ibu apa? Hadir, Oh, hadir, oh, ada ya. Ibu. Terus Dinda ada? Nggak ada. Oke. Andika, Hadir, Pak. Andika hadir. Aulia, Mbak Aulia Hadir, Pak. hadir, baik. Ajis, Pak Hadir, Ajis Pak. hadir. Pak Erik hadir ya tadi ya. Bu Fitri hadir ya. Bu Fitri, halo. Giselda hadir? Hadir, Pak. Hadir. Isja Hadir, Pak. hadir. Latifah ada? Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Pak Yupi hadir ya? Pak Azmi Nur Izin hadir, Pak. hadir. Oh Ibu ya, maaf hadir. Oh, Feliana Dwi Hadir, Pak. hadir. Fidlia, Fidla ada? Nah, nggak ada ya. Arina, oke, Arina nggak ada. Lalu apa lagi nih? Siapa lagi nih? Mana tadi? Fitri, tuh ada Fitri dua ya? Hadir, Pak. Fit Fitri Anisafila hadir. hadir ya. Oke, terus Bu Marisa hadir ya? Bisa hadir, Pak. Hadir. Bu Tuti Hadir, Pak. hadir. Bu Widi ada. Atar, Pak Atar, Bapak Ibu ini teh, Bapak ya? Oke. Lalu Abimanyu, gak ada. Ahmad Pati, tadi banyak yang hadir ya. Lalu Areta, aduh, kedengaran? Bu Marice, suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Areta ada? Tidak ada ya. Lalu Birgita, Hadir, Pak. hadir. Keisha, tidak ada ya. Bu Mergi, Mergi halo, nggak ada? Rupanya nggak hadir tadi. Muhammad Bintang, Bintang hadir, Pak. hadir. Hanifah, Bu Hanifah, Tantri, Hadir, Bapak. Bapak hadir. izin mengabsenkan untuk tadi Bu Fitri Indah, mic-nya bermasalah, Pak. Siapa? Fitri Indah. Fitri Indah. Ya, Oh, ada orangnya tapi mic-nya bermasalah. Fitri Indah. Fitri Indah yang tadi ya, udah kan? Ada Ya. di atas, Pak, tadi. Nah, itu Nah, yang ini, oh ini ada ya. Oke. Mic-nya bermasalah. Kalau gitu, Cana ke ABC-nya. Mohon maaf, Prof, Ya, atas nama Abimanyu hadir. Abimanyu kayak Abimanyu. Oh ini ya hadir ya. Nah, gitu. Kalau hadir tolong kasih tahu ya supaya Izin, tidak merah. Prof, Siapa? untuk eh, atas nama Ishak Raharjo hadir, Prof. Isak mana Isak tadi atas ya? Atau saya ke bawah dulu nanti ya, ke bawah dulu. Bentar. Baik, Prof. Muhammad Hanif, halo, Muhammad Hanif nggak ada. Nah, lalu Ikomang tidak ada. Yunian, izin hadir, Pak. siapa? Yunian, dia Hadir, Pak. hadir. Oke. Siapa tadi? Tadi Pak siapa tadi teh? Halo? Pak siapa tadi? Ishak Ishak Raharjo, Raharjo. Prof. Ishak.
Pak Ishak, Pak Ishak, mana Pak Ishak? Pak Ishak. Ini ya? Ini bukan? Di atas lagi, Prof. Oh ini ya? Ya, Oke. Ada lagi? Ada lagi? Berarti Dinda, Alfa, terus Fadila tidak hadir, Arina juga tidak hadir, Widi tidak hadir, Atal, Zaidan tidak hadir, lalu Ahmad, Fatih tidak hadir, Areta, terus juga Keisha, Mergi, banyak yang hadir, ya, Muhammad Hanif, lalu Ikomang, nah itu ya, itu apa namanya yang bisa diinikan hari ini ya. Sebentar kita lihat dulu, di refresh dulu Pak ya, nah, refresh dulu. Eh, Loh, kok ini kelas mana? Kok nggak jadi refresh malah nggak ada ya? Kok di refresh malah hilang? Ini sama kan kok jadi hilang di refresh? Bapak Ibu mohon maaf ini. Kok jadi hilang? Tuh, hilang semua ya? Iya, betul. Kok hilang Diulang semua? mungkin, Pak. Aduh, mohon maaf nih, kudu diulang lagi. Ulang lagi, Pak. Mungkin. Aduh, sebentar saya ulang lagi. Mohon maaf nih, aduh, kok di refresh malah hilang? Kenapa? Biasa di refresh tuh. Oke ya, ulangi lagi, mohon maaf Pak Ibu ya. Kan ini harus ada ini, harus ada apa namanya? Baik, Bagas ada? Pak Bagas? Tidak ada. Zaijia Hadir. hadir, Ishak, Pak Ishak hadir, tidak Prof. hadir, Pak Radia Hadir. hadir, Firda tidak hadir, Dinda tidak ada, Andika Hadir, Pak. hadir, Aulia Hadir Bapak. hadir, hadir, Pak Aziz nggak ada, Pak Erik hadir ya, tadi Pak Erik Pak Haji hadir tadi ya, hadir, Pak Pak. Aziz tadi ada. Pak Haji ada ya, Ada Pak Haji. Ada. tolong Tadi ada, Bapak Pak. Ibu, yang tadi ada tolong barangkali saya nggak ini ya. Ada ya. Nah, Ya. Fitri hadir ya, Fitri hadir, Giselda Hadir Pak. hadir ya, Izka, Ikja nggak ada ya, Bisa tadi. Latifah Hadir Pak. hadir, Yopi hadir, Azmi hadir ya, Azmi nggak ada Izin ya? hadir, Pak. Hadir, Feliana Hadir Pak. hadir, Villa, ada Villa nggak ada, Arina tidak ada, Fitri hadir ya. Hadir tadi. Aduh, Marise hadir ya. Marice, Pak. Marice Marice hadir. hadir, Pak. Tuti nggak ada. Bu Tuti ada, Pak, tadi hadir. Nah, ya tolong ya mau ke tadi. Widi nggak ada. Atar tidak ada. Abimanyu hadir. Ahmad Fatir Oh, nggak ada. Areta nggak ada. Brigita Hadir Pak. hadir. Keisha nggak ada. Mergi tidak ada. Muhammad Bintang Hadir, Pak. hadir. Hanifah Hadir, Bapak. hadir. Muhammad Hanif tidak ada. Tidak ada. Komang hadir ya tadi Komang ya? Enggak. Bu Yuniar nggak ada. Hadir. Hadir, Pak. Siapa? Yuniar. Halo? Yuniar hadir, Pak, Hadir. dengan Ibu Pertama Ica. hadir.
Dia, dia hadir. Hadir, Pak. Hadir dia. Terus Ikomah hadir? Tidak. Muhammad Hanif? Tidak ya. Oke. Ibu Iksa, Pak. Siapa? Iksa ya. Iksa, Iksa hadir. Dia ada. Iksa, 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 Iksa. Ini ya. Nah, ini ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terus ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, Bapak Ibu. eh Pak, saya tadi siapa? sinyalnya Siapa? Dinda, Pak. Dinda, Dinda, Ini. Ini. Ini bukan? Iya betul, Pak. Dinda Nah, dan Dinda ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Silakan. Nggak ada ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. eh Alhamdulillah ya. Telah selesai kuliah pada malam ini. Insya Allah untuk materi saya kirimkan di sini di situ 2. Kalaupun ini nanti juga saya kirimkan juga secara langsung ke Bu Marisa ya Bu ya. Kirimkan ke Ibu. Dites Siap, saja Pak. ya Bu ya. Nomor WA Ibu ke saya, ke Oh, WA saya nanti saya kirim balik begitu. siap, Pak. Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan minggu depan kita lebih mendalam lagi untuk bicara tentang analisis lingkungan, Mbak ya. Lingkungan umum industri dan nanti kita mencoba untuk juga melakukan analisis SWOT ya. Pertanyaan tadi Bu Marice tentang berkaitan dengan data apa yang harus ada kita akan buat perencanaan mungkin minggu depan kita bisa bahas bersama. Baik, itu saja. Izinkan juga saya mau screenshot sebagai bukti saja. Kalau bisa silakan barangkali ditayangkan itu videonya. Walaupun yang sedang naik mobil tidak apa-apa. Saya sedang nyetir. Pak Erik lagi nyetir apa? Ya, Silakan betul, di. Pak. Ya, hati-hatilah. Hati-hati ya. Baik, terima kasih Pak Ibu. Kita coba screenshot. Nah, Bismillah. Nah, sudah Pak Ibu. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.